Halo Sobat TIF, selamat datang kembali di Tifcast, podcast seru dan informatif Teknik Informatika Unpas. Dengan saya Fitriani yang siap menemani kalian dalam obrolan inspiratif hari ini. Dan wah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang super keren banget. Beliau adalah Bapak Erik STMkom selaku Sekretaris Prodi Teknik Informatika Unpas, yang juga dikenal sebagai dosen yang sangat dekat dengan mahasiswa. Selamat datang Pak Erik, bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa menyambut Bapak di studio kita, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Oke, sama-sama. Hari ini kita akan mengobrol tentang hal yang pastinya bikin Sobat TIF semua excited, tentang tren teknologi terkini, peluang karir di bidang teknik informatika, dan hingga tips jitu belajar pemrograman yang efektif. Pastinya bakalan langsung insight berharga yang bisa kalian terapkan langsung. Siap-siap catat ya teman-teman. Baik Pak, sebelum kita mulai jauh membahas tentang tren teknologi saat ini, Bapak kan sebagai dosen ya Pak, yang kurang lebih dekat dengan mahasiswa Teknik Informatika Unpas. Bagaimana Bapak melihat perkembangan minat dan pemahaman mahasiswa di Teknik Informatika Unpas terhadap tren teknologi saat ini? Baik, kalau saya melihat dari mahasiswa untuk saat ini kan, untuk Gen Z terutama gitu ya, mereka lebih banyak mengikuti teknologi yang berkembang saat ini. Nah, kalau di kampus sendiri kan kita belajarnya banyak sekali mata kuliah yang memang dipelajari. Salah satunya adalah AI. Mungkin AI ini bukan mata kuliah khusus, tapi ada di mata kuliah di machine learning. Nah, nanti mereka belajar terkait tentang AI juga. Namun kalau saya lihat sekarang itu, mahasiswa itu lebih banyak tertariknya di bidang pemrograman untuk saat ini gitu. Oke, baik Pak. Berbicara tentang tren teknologi itu, kita tahu di dunia IT bergerak sangat cepat ya Pak ya, berkembang juga semakin cepat dan semakin banyak teknologi-teknologi baru. Menurut Bapak, teknologi atau bidang IT apa yang sedang naik daun saat ini dan berpotensi menjadi game changer dalam beberapa tahun ke depan? Oke, untuk saat ini tadi mungkin sudah saya sampaikan ya. AI untuk saat ini yang teknologi yang luar biasa berkembangnya hampir setiap hari. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya, untuk teknologi AI. Terus yang kedua ini kan dari beberapa tahun ke belakang ini machine learning juga itu luar biasa gitu ya. Terus ada big data. Nah, ini saat ini tiga ini yang luar biasa yang lagi banyak orang kembangkan gitu ya. Nah, untuk pastinya kurikulum juga tentu harus beradaptasi ya Pak, betul. Untuk perkembangan industri yang sekarang gitu ya Pak. Lalu bagaimana cara Prodi Teknik Informatika Unpas memastikan materi pembelajaran tetap relevan dengan tren teknologi terkini? Oke, nah untuk saat ini kan untuk di TIF sendiri menggunakan kurikulum 2021. Nah, insya Allah di tahun ini kita akan rencanakan ke kurikulum terbaru nih, karena melihat dari teknologi semakin berkembang dan pastinya semua materi-materi dosen itu harus diupdate. Karena memang ya tahu sendiri, untuk teknologi kan mungkin bisa dibilang tiap detik berkembang gitu ya untuk saat ini. Jadi kami akan coba untuk mengupdate dari kurikulum tersebut sehingga nanti semua materi dosen akan diupdate juga. Begitu. Oke, baik Pak. Nah, pastinya Bapak udah sering banget mendapatkan curhatan-curhatan dari mahasiswa yang Bapak bimbing ya Pak, yang bingung menentukan spesialisasi di bidang IT, apakah ke data science, cyber security, atau game development, atau yang lainnya. Menurut pengamatan Bapak, spesialis apa yang paling diminati mahasiswa Teknik Informatika Unpas? Ya, mungkin sebelum mereka melakukan pembimbingan gitu ya, sebelum mereka mengajukan proposal gitu ya, ada beberapa mahasiswa, mungkin bukan ada, banyak lah gitu ya, melalui WA gitu ya, Pak saya tuh bingung karena terkait dari mungkin satu kemampuan, bidang keahlian saya di bidang, misalnya bidang keahlian saya itu hanya bisa didesain Pak, programming saya nggak bisa. Nah, itu saya arahkan ke yaudah kamu nggak usah maksa, karena kalau terlalu maksa nanti malah nggak nyampe gitu ya TA-nya gitu ya. Nah, saya arahkan ke UI UX design aja. Jadi dia akan bikin sebuah prototype tapi berupa UI-nya saja, tidak sampai ke programmingnya.
Terus yang kedua misalnya, Pak saya suka dengan programming nih, tapi saya desainnya kurang, gimana? Nah itu bisa dikolaborasikan dengan si mahasiswa tadi yang suka di desain. Oh, jadi boleh kolaborasi, Boleh, Pak? bahkan nanti di tugas akhir itu bisa tim. Oh, Misalnya ada satu kasus nih, misalnya kasus pembuatan web lah contoh simpelnya gitu ya. Nah nanti bisa dibagi dua, yang satu dia khusus di UI UX design sampai dengan prototype, tapi prototyping di sini tuh sampai dengan mockupnya aja, tidak sampai programming. Nah nanti si B itu dia akan melakukan implementasi dari development untuk mengimplementasikan si aplikasi itu menjadi aplikasi jadi. Itu bisa seperti itu dan lain-lain gitu ya. Bahkan sampai yang sama sekali Pak saya mentok tuh saya bingung, kesana nggak bingung, iya. kesini bingung gitu. Akhirnya ya saya coba dulu gini, tetap di dalam kemampuan seseorang itu pasti memiliki sedikit lah gitu, walaupun dia bilang nggak ngerti dan sebagainya, punya sedikit potensi Pemahaman. gitu ya, potensi dia tuh mau kemana sih gitu. Nah itu saya gali dulu sehingga dia akan menemukan passion dia di mana atau mungkin minatnya di mana nih. Misalnya oh ternyata saya ke cyber security nih, ya berarti nanti saya arahkan juga ke dosen yang memang di bidangnya seperti itu, biar dibimbing sampai dengan beres untuk tugas akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Dan apa yang sebenarnya paling dibutuhkan di bidang industri, Pak? Nah untuk saat ini pastinya programming ya, programming yang banyak dibutuhkan di dunia kerja saat ini ya. Walaupun sekarang kan teknologi AI, tapi kan di dalamnya itu programming yang bikin gitu ya. Iya. Terus big data ataupun apapun tetap programming. Tapi bukan berarti mungkin lulusan IF bukan berarti harus jadi programming juga. Jadi teman-teman juga bisa menjadi seorang analisis, terus QA dan sebagainya itu bisa. Itu kembali lagi ke mahasiswanya mau kemana nih arahnya gitu ya. Terkadang kan ada yang analisisnya jago nih, analisis jago, bikin dokumentasi jago, tapi terkait programming misalnya itu kurang paham, tapi tahu tapi tidak paham banget, itu nggak masalah sebetulnya. Nanti kan di dalam sebuah tim perusahaan besar kan kayak gitu, ada PM, ada programmingnya, ada analisisnya dan seterusnya, itu mereka akan dibagi. Nah untuk teman-teman saat ini kan TA itu semuanya dirangkul sendiri kan. Iya. Setidaknya akan tahu bahwa proses programming bagaimana, analisis bagaimana gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak. Saya sering mendengar istilah speed skills dalam dunia IT, kombinasi skill teknis dan soft skill. Seperti apa yang menurut Bapak paling penting dimiliki oleh mahasiswa Teknik Informatika Unpas? Oke, sebetulnya kalau dengan istilah yang tech speed tadi gitu ya, itu kan salah satu orang yang bisa memiliki keterampilan lebih dari satu. Nah kalau mungkin saya bilang gini, boleh nggak mengetahui semua informasi atau teknologi yang ada di dunia? Boleh aja, tapi bukan berarti mendalami semua, karena manusia punya kemampuan keterbatasan kemampuan. Nah contoh misalnya satu mahasiswa dia itu suka di bidang UI design aja, tapi dia juga mempelajari tentang UX design, terus copywriting dan sebagainya. Nah contohnya seperti itu. Jadi tapi tetap dia akan fokus di UI desainnya aja, tapi dia harus dia mempelajari UI UX terus copywriting yang memang berhubungan dengan si UI designer tersebut gitu. Mengenai kerjasama nih, Pak, kerjasama dengan industri tentunya penting banget. Program kolaborasi seperti apa yang sedang dijalankan Prodi Teknik Informatika Unpas dengan perusahaan teknologi, dan adakah peluang magang atau menempatkan kerja yang tersedia untuk mahasiswa kita? Oke, untuk saat ini di 2 tahun ke belakang kita kan sudah bekerja sama hampir 7 perusahaan. Ada kegiatan namanya PKKM, di mana PKKM ini kita bekerja sama dengan 7 perusahaan tersebut, dan kita bukan memberikan ya, ada SDM mahasiswa yang kita berikan ke perusahaan tersebut untuk magang di sana selama 3-5 bulan di sana. Jadi kalau nggak salah 7 perusahaan kalau nggak salah ya. Nanti mungkin saya coba lihat lagi. Dan sampai sekarang itu kita masih bekerja sama. Jika misalnya nanti mahasiswa, tapi gini, bukan berarti mahasiswa mau magang nih, ya udah. Tapi kita tetap ada yang namanya seleksi gitu ya. Tidak hanya saya ikut magang Pak. Maksudnya gini kan, kalau kita berikan ke perusahaan gitu ya,
nanti kan di perusahaan itu bukan hanya tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, tapi tanggung jawabnya juga sebagai karyawan di sana gitu. Dalam arti job desk dia jadi double gitu. Mahasiswa iya, karyawan di sana, karena harus bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh perusahaan tanggung jawabnya. Misal bikin aplikasi ini. Nah, kalau mahasiswa nih ya, pernah nggak bikin tugas kan? Pernah. Nah, konsekuensinya apa? Waktu itu paling bapak dosennya bilang gini, ya udah jangan ikut kuliah saya lagi gitu. Oke. Masih batas toleransi lah. Ya. Kalau di sana sudah tidak seperti itu lagi, karena akan memberikan dampak buruk terhadap mahasiswa dan perusahaannya. Deadline atau target dari perusahaannya tidak tercapai dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya ketika mahasiswa, Pak, saya mau magang nih, di mana kira-kira nanti kita coba berikan beberapa tempat yang akan mereka magang gitu ya. Nah, dari beberapa perusahaan tadi memang sudah beberapa mahasiswa yang sampai saat ini bahkan mahasiswa tersebut masih bekerja di sana. Jadi kuliah sambil bekerja dengan perusahaan yang sebelumnya magang di sana gitu. Jadi kami memang ada perusahaan bekerja sama dengan prodi tersebut. Berarti prodi juga memberikan saran juga ya Pak kepada mahasiswanya? Iya, betul. Jadi memberikan saran kan, kita pasti tahulah mahasiswa gitu, walaupun tidak tahu sampai ke dalam banget, tapi setidaknya kita akan mengetahui bahwa Pak Ujan mah kayak gitu misalnya, atau Nizar dan sebagainya gitu ya. Kita tahu gitu ketika kita mau memberikan saran, saya tahu nih dia ke sana, ya udah kita berikan perusahaannya yang di bidangnya gitu. Kita akan kelihatan dari mahasiswanya sendiri gitu. Baik Pak, dengan kerjasama yang sudah Bapak sampaikan pastinya membuka peluang besar ya Pak bagi mahasiswa Teknik Universitas Pasundan. Iya, besar banget itu. Baik Pak, sebagai sekretaris prodi, Bapak tentunya sering berinteraksi dengan alumni dan perusahaan mitra. Bagaimana profil lulusan Teknik Informatika Unpas di mata industri, dan apakah ada feedback khusus Pak? Ya, jadi sebetulnya kita itu ada namanya tracer study. Di mana tracer study itu ada 2 jenis. Yang pertama, tracer study itu adalah tracer terhadap lulusan dari Teknik Informatika. Yang kedua, tracer terhadap perusahaan yang menggunakan lulusan. Jadi kita akan mengetahui lebih banyak terkait lulusan kita yang bekerja di perusahaan tersebut. Oke, ini mungkin lebih ke pengalaman pribadi Bapak sebagai pengajar dan juga praktisi. Bisa sharing tantangan terbesar dalam mengajar ilmu informatika yang sangat dinamis ini Pak. Bagaimana cara Bapak memastikan materi yang disampaikan kepada mahasiswa itu up to date? Oke, tantangan terbesar saat ini itu kan yang pertama memang satu, teknologi semakin maju ya. Jadi untuk melakukan update dari apa yang kita sampaikan, dosen-dosen itu juga kan, setiap dosen pasti punya karakter tersendiri dalam membuat materi. Materi-materi yang dikerjakan itu bukan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, tapi melihat dari apa yang baru sekarang gitu. Jadi kalau tantangan terbesar saya memang dari materi yang terbaru ini misalnya gitu ya, bagaimana saya menyampaikan ke mahasiswa dan mahasiswa itu bisa menangkap apa yang bisa saya sampaikan. Bagaimana mahasiswa ketika saya jelaskan gitu ya, tapi mahasiswa tersebut tuh bisa menangkap apa yang materi yang tadi disampaikan gitu ya. Dan yang kedua, tantangan terbesar itu adalah bagaimana menarik minat dari mahasiswa untuk mengetahui teknologi yang saat ini gitu. Karena kalau saya lihat kan sekarang itu mahasiswa, khususnya yang Gen Z lah gitu ya. Gen Z bukan? Iya. Nah, iya kan? Gen Z sekarang kan luar biasa gitu ya, dalam mencari pengalamannya lebih gampang gitu, karena sosial media lebih mudah. Bahkan banyak sekali menjadi yang konten kreator gitu ya. Nah dari situ kan teknologi yang dipakai gitu ya, terus ilmu-ilmu, materi-materi mereka juga bisa didapatkan sebetulnya dari sana. Itu tantangan yang terbesar, karena kadang-kadang ketika saya sampaikan malah mahasiswa lebih tahu. Iya. Saya sudah tahu Pak dari TikTok gitu, dari YouTube ataupun dan sebagainya gitu ya. Tapi itu mungkin nggak semua, dalam satu kelas nggak semua juga gitu ya. Yang memang khusus mahasiswa yang benar-benar aktif aja. Seperti itu.
Ya, baik. Untuk mahasiswa yang tertarik dengan riset dan bidang informatika, area apa yang menurut Bapak paling menjanjikan untuk eksplorasi saat ini dan apa saja dukungan dari yang diberikan oleh prodi? Baik, untuk saat ini kan kami kan sebagai dosen juga ada tridharma, salah satunya adalah penelitian. Penelitian itu kan ada dua, ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat. Di mana kami itu mewajibkan untuk memberikan kesempatan mengajak gitu ya, mengajak mahasiswa untuk bergabung dalam penelitian ini. Jadi teman-teman mahasiswa nih, jadi nanti ketika mungkin di semester 5 atau 6 mungkin ada yang diajak oleh dosennya untuk mengerjakan penelitian. Nah, itu salah satu pengalaman yang harus kalian ikuti loh itu ya. Nah, jadi itu bukan fasilitas, tapi itu dari dosen yang mengajak ke mahasiswa. Tapi memang di kami itu tidak memberikan pengumuman secara ini ya, secara eksplisit. Kak, misalnya Pak Erik, enggak. Biasanya itu kembali dari mahasiswanya ya. Gimana maksudnya kembali dari mahasiswa? Mahasiswanya itu ya harus aktif gitu ya. Dalam arti aktif itu bukan aktif sering bertanya, aktif nakal dan sebagainya, tidak. Aktif itu misalnya contoh paling simpel di kelas. Di kelas yang paling aktif itu pasti yang saya ciriin aja ya, itu adalah anak yang sering bertanya. Tapi bukan berarti bertanyanya itu bukan bertanya yang Kosong ya, Pak? kosong. Ada yang bahkan bertanya itu kan yang cuman nguji, ada gitu. Tapi dia bertanya benar-benar dia nggak paham gitu, dan teman-teman juga nggak lain untuk mewakili. Nah, itu biasanya saya cirian. Oh, ini berarti mahasiswanya aktif dan pasti pintar. Nah, jadi sebenarnya bukan fasilitas, tapi kami coba mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam mengerjakan penelitian tersebut. Di tahun kemarin salah satu mahasiswanya ya Nizar, itu saya ikut sertakan dalam sebuah penelitian dalam membuat sebuah aplikasi yang digunakan oleh Kube yang ada di Tasikmalaya. Nah, kayak gitu. Jadi kami ajak, jadi mahasiswa bisa ikutan dalam penelitian tersebut. Mahasiswa bisa mendapatkan SKPM untuk menambah nilai ketika nanti mau seminar tugas akhir. Nah, kayak gitu. Mungkin ada kisah sukses alumni yang bisa menginspirasi mahasiswa Teknik Informatika Unpas? Oke, untuk saat ini kisah sukses alumni yang bisa menginspirasi teman-teman nih. Kalau teman-teman yang suka ikut dari kegiatan-kegiatan terkait seminar dan sebagainya, biasanya ada bintang tamunya itu Kang Afif sama Kang Kaye ya. Mereka itu angkatan 2018 dan kebetulan pembimbingnya itu Pak Sandika. Nah, sebelum mereka mengambil tugas akhir di semester 4 atau 5 saya lupa gitu ya, Rizky Kaye, Afif, terus Bahtiar, Kang Arya, satu lagi saya lupa. 5 orang ini saya pernah ajak untuk sebuah ada kegiatan dari pemerintah itu, namanya itu mengajar di 3T ya, waktu zamannya waktunya Covid, dan mereka alhamdulillah performnya luar biasa dari 5 orang ini. Apalagi Kang Arya ini kan salah satu kakak kelas dari mereka, angkatan 16, yang saat ini memang menurut saya sukses banget dan sekarang lagi sekolah lagi di Korea untuk S3-nya. Nah, saya lanjut lagi. Nah, Afif dan Kaya ini semester 7-nya itu kerja prakteknya, magangnya itu di Telkom, nih di belakang, Telkom Risti ya. Di semester 7 itu magang di Telkom sampai dengan beres. Mereka itu ditunggu sampai dengan beres kuliah. Setelah beres kuliah balik lagi ke Telkom, dipanggil gitu ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah mereka sudah bekerja tetap di Telkom. Nah, kisah suksesnya ini saya bertanya, dari ketika dia magang itu bikin apa sih gitu, saya tanya. Jadi saya lupa ada chatbot atau apalah Kang Apip itu, sama kayak itu saya lupa lah, hampir sama lah. Tapi aplikasi itu sangat banget digunakan oleh Telkom sendiri, sehingga melihat dari performa dari Kang Apip dan Kaye gitu ya, terus komitmen yang mereka lakukan dengan baik sehingga dinilai baik oleh perusahaan tersebut, sehingga sudah lulus dipanggil lagi di sana. Dan banyak lagi sebetulnya untuk teman-teman. Kang Adit, atau Kang Adit itu angkatan 2018 juga ya. Kang Adit itu alhamdulillah membantu prodi juga ya, ketika ada MBKM di batch 1 itu di tahun 2021 kalau nggak salah, 21 ya. Itu Kang Adit batch 1 tuh ikut MBKM, batch 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan sekarang. Itu Kang Adit itu mementor dari
banyak banget mahasiswa yang ikut MBKM dan dia bekerja di Bangkit selama masih kuliah, dan saat ini juga udah bekerja di Jakarta, dan bekerjanya bukan hanya nasional tapi internasional gitu. Itu kurang lebih lah yang bisa saya sampaikan. Banyak sebetulnya kalau diceritakan banyak, nggak akan cukup 1 jam 2 jam 1 semester. Banyak banget. Banyak SKS ya Pak ya nantinya. Iya. Sebagai sekretaris prodi nih Pak, yang paling berinteraksi dengan banyak mahasiswa, ada saran dan tips terbaik Bapak untuk mahasiswa yang ingin belajar pemrograman secara efektif? Mungkin ada metode belajar yang Bapak bisa rekomendasikan. Baik, sebetulnya kita bisa contoh dengan Pak Dika ya. Pak Dika kan luar biasa ya, karena Pak Dika ini teman sejawat saya juga, karena waktu zamannya asisten itu kita bareng-bareng. Kan waktu itu saya di sini asisten juga kan, asisten bareng-bareng dengan Pak Dika. Terus ingat 2015 Pak Dika itu ngurus dari si web tersebut, ngurus channel YouTube-nya gitu sampai sekarang gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau fokus belajar gitu ya, ya sebetulnya kalau mahasiswa itu memang tantangannya satu, waktu. Karena kan ya kalian misalnya pagi kuliah, siang kosong kan, sore ada kuliah lagi, siangnya dipakai apa? Makan doang, tidur-tiduran, gitu ya, main game. Nah itu kan, itu tantangan yang luar biasa gitu, karena untuk jadi mahasiswa itu diberi keluasan yang banyak banget gitu ya. Nah saran saya kan mungkin Pak Wanda pernah menjelaskan Dikjar gitu ya, kan ada SKS mandiri ya. Misalnya kuliah itu ternyata 4 SKS tapi yang tatap mukanya hanya 2. Nah 2 SKS-nya ini kerjakan digunakan di rumah atau di kosan untuk melakukan eksplorasi. Eksplorasi apa? Ya misalnya tadi suka UI UX design ya, yaitu eksplorasinya. Misalnya kita eksplorasi di Figma gitu, aplikasi untuk desain, atau mungkin aplikasi yang lain misalnya ada Sketch gitu ya, atau ada XD, Adobe XD, itu bisa aja eksplorasi. Dengan waktu beberapa SKS di rumah itu akan memberikan kita keahlian, menambah ilmu juga gitu ya. Dan karena kalau kita karena kalau kita mengandalkan dari kampus atau perkuliahan, itu saya yakin kurang banget. Karena memang ya nggak akan cukup 1 semester untuk belajar menjadi seorang UI UX design gitu ya. Karena kan dalam 1 semester itu pertemuan hanya berapa kali? 16 dengan ujian ya. Karena kan 16 itu bukan hanya 1 mata kuliah. Kalian tercampur aduk dengan mata kuliah yang lain kan. Betul. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman nih ya yang apalagi yang baru semester 2, 3, 4 gitu ya, masih panjang, saya sarankan untuk jam tayang eksplorasinya ditambah. Bukan eksplorasi untuk mabar gitu ya, ngereng, push rank kayak gitu ya, itu boleh sih, nggak masalah itu, asal bisa membagi waktunya gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dengan perkembangan AI atau machine learning dan teknologi lainnya, bagaimana Bapak melihat masa depan profesi IT dalam kurang lebih 5-10 tahun ke depan? Skill apa yang sebaiknya mulai dipelajari mahasiswa sekarang ini? Oke, kemarin saya melihat berita bahwa kita nggak butuh lagi programmer karena sudah bisa dilakukan oleh AI. Pernah menggunakan ChatGPT aja. Iya. Kita bikin program, mungkin maaf nih, anak SD gitu ya, misalnya nulis di ChatGPT, bikin aplikasi untuk koneksi ke database misalnya, dia langsung muncul kan, copy paste dan tinggal ikut instruksi, selesai. Nah mungkin ada salah satu, saya pernah ikut seminar di Malang di tahun 2023 akhir, itu Prof Eko Indrajit menyampaikan bahwa untuk saat ini kita itu jangan diperbudak oleh ChatGPT. Tapi kalau menggunakan boleh nggak? Boleh. Kalau ada dosen yang melarang, bilang saya, malah bilang seperti itu. Jadi gini, ada satu mata kuliah yang dibuat khusus oleh beliau, namanya itu adalah prompt engineer. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, prompt engineer itu gimana caranya kita memperlakukan si ChatGPT agar si ChatGPT itu membuat sebuah
tulisan atau apapun itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Itu namanya prompt engineer. Nah, sekarang kembali lagi ke keahlian nih. Karena untuk AI udah zamannya AI udah semuanya serba mudah. Bikin konten tinggal bikin, selesai. Bikin video yang unik dan sebagainya tinggal klik upload, selesai. Nah, sekarang bidang keahliannya yang harus kita gali itu apa sih sebetulnya gitu ya. Karena untuk AI saya nggak tahu nih untuk umur AI ini apakah akan terus berlanjut atau mungkin ada teknologi yang baru nanti gitu kan. Sebelumnya itu kan ada Meta gitu ya. Iya. Metaverse gitu ya. Itu ada teknologi yang pernah dengar kan ya. Jadi semuanya dibikin digital. Itu sebetulnya berbicara tentang blockchain. Ya, tentang blockchain. Nah, mungkin untuk saat ini teman-teman ya memang tidak bisa memaksa ya, karena kan ada orang yang mahasiswa suka di programming ataupun suka di UI UX gitu ya. Itu menurut saya masih worth untuk saat ini dipelajari gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk machine learning gitu ya. Untuk saat ini machine learning, terus tadi yang blockchain, data warehouse dan sebagainya, itu saran saya memang untuk teknologi saat ini ke sana arahnya gitu. Oke, baik, sebelum podcast kali ini akan berakhir, mungkin kami dari Tifkes akan memberikan sebuah simbolisasi berupa plakat nih Pak. Oke, untuk Bapak selaku Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Unpas. Diterima ya Pak ya? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Erik yang telah meluangkan waktunya dan berbagi wawasan mendalam tentang tren teknologi terkini untuk peluang karir di bidang IT. Semoga diskusi kita hari ini memberikan inspirasi dan panduan berharga bagi seluruh mahasiswa Teknik Informatika Unpas. Sampai jumpa di episode Tifkes selanjutnya dan dengan topik pembicaraan yang tidak kalah seru. Dan jangan lupa untuk para viewers untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dadah!